Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyarah Masari, NPM 1212019002. Hari ini saya akan membahas topik 9 mengenai pengenalan software Zahir Accounting. Dalam Zahir Accounting, Anda akan lebih banyak bekerja dengan mengisi formulir transaksi seperti keadaan sebenarnya, tanpa perlu mengetahui cara membuat jurnalnya. Jurnal yang dibuat secara otomatis dapat berjumlah lebih dari satu. Misalnya, jurnal penjualan kredit akan dibuatkan 3 jurnal, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembayaran uang muka, dan jurnal pencadangan penghapusan piutang. Demikian juga untuk jurnal-jurnal lainnya. Seluruh proses pembuatan jurnal double entry, pencatatan kartu hutang dan piutang usaha, mencatat pemakaian barang dan menghitung harga pokok barang, serta perhitungan penyusutan dan pembuatan laporan, grafik dan analisa keuangan dilakukan secara otomatis. Seluruh data yang telah diisi akan disimpan dan dapat digunakan kembali pada transaksi yang lain. Dalam aplikasi Zahir Accounting terdapat perbedaan antara fasilitas menu aplikasi dan modul aplikasi. Fasilitas menu terdiri dari file, setting, plugin, tutup buku, Windows, dan petunjuk. Lalu dalam aplikasi Zahir Accounting terdapat perbedaan pada fasilitas modul. Yang pertama ada dashboard, data-data, buku besar, lalu modul penjualan, modul pembelian, modul kas dan bank, modul persediaan, laporan, dan search. Nah, di sini terdapat penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang yang terdiri dari jurnal umum, neraca saldo, buku besar, jurnal penyesuaian, buku besar pembantu, dan neraca lajur. Lalu di sini informasi perusahaan. Nah, di sini kita bisa buat data baru yang terdiri dari nama perusahaan, alamat perusahaan, kota, negara, kode pos, nomor telepon, email, dan website. Lalu selanjutnya ada periode akuntansi, yaitu terdiri dari bulan, tahun, tutup buku akhir tahun, lalu lokasi dan nama file. Lalu di sini terdapat departemen dan kode akun. Nah, di sini untuk konfirmasi akhirnya. Lalu jenis usahanya itu perdagangan umum. Nah, di sini terdapat contoh tampilan menu utama pada Zahir. Setelah data perusahaan telah diinput ke dalam Zahir Accounting Software, langkah berikutnya input saldo awal akun. Akan tetapi sesuaikan kode akun terlebih dahulu. Kode akun yang disesuaikan yaitu piutang usaha menjadi piutang dagang, persediaan satu menjadi persediaan barang dagang, utang usaha menjadi utang dagang, penjualan produk satu menjadi penjualan barang dagang, lalu ada HPP atau harga pokok penjualan. Nah, di sini terdapat contoh langkah-langkah penyesuaian akun. Nah, lalu di sini ada saldo awal akun. Langkah-langkah penyesuaian akunnya. Nah, lalu kita lanjut ke Zahir. Nah, karena di sini saya menggunakan Zahir online. Nah, di sini saya sudah mencoba sebelumnya, jadi kita tinggal buat baru lagi. Lalu di sini kita bisa isi PT Lancar Rezeki. Lalu untuk jenis usahanya itu perdagangan dan distribusi. Lalu untuk periode akuntansi di sini untuk bisnisnya Indonesia, lalu menggunakan rupiah. Untuk periode akuntansinya itu di sini kita bisa ubah dari Januari ke Desember, tahunnya itu 2018. Di sini kita tunggu dia loading.
Nah, sini kita lewati aja. Terus lalu lanjut kita ke data store. Lalu kita klik kontak data. Nah, di sini sebelumnya kita ubah dulu bahasanya ke bahasa Indonesia. Seperti ini ya, teman-teman. Kita ke data master. Lalu di sini untuk kasnya udah ada, untuk banknya juga udah ada. Lalu untuk piutang usahanya itu kita ganti jadi, kita edit dulu. Nah, untuk kita jangan salah kasih nama, jadi kita ubah namanya itu di sini, bukan di subklasifikasi. Jadi kita ubah jadi piutang dagang. Lalu selanjutnya kita ubah persediaan menjadi persediaan barang dagang. Lalu selanjutnya kita ubah utang usaha kita ganti menjadi utang dagang lalu selanjutnya penjualan produk kita ganti jadi penjualan barang dagang. Nah, di sini untuk harga pokok penjualannya udah ada. Lalu selanjutnya kita mau masuk ke saldo awal. Nah, jadi di sini kita klik pada profil, lalu klik saldo awal, lalu pilih akun. Nah, keluar seperti ini. Lalu selanjutnya kita tinggal masukin saldonya. Untuk kas, di sini 3 juta 500. Lalu untuk banknya 25 juta 500. Lalu untuk piutang dagangnya itu 4.550.000. Lalu selanjutnya persediaan barang dagang. Untuk persediaan barang dagangnya 13.815.000. Lalu asuransi dibayar di muka sebesar 2.300.000. Lalu selanjutnya kendaraan. Kendaraan itu sebesar 125 juta.
Lalu selanjutnya ada akumulasi penyusutan kendaraan, yaitu dia yang depreciation kendaraan akumulatif, yaitu sebesar 12.500.000. Dia termasuk kredit ya teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada utang dagang. Untuk utang dagangnya 16.875.000. Lalu selanjutnya itu ada utang gaji dan upah sebesar 2.115.000. Lalu selanjutnya ada utang bank sebesar 81.375.000. Lalu selanjutnya ada modal disetor. Untuk modal disetornya itu sebanyak 35.500.000. Lalu selanjutnya ada laba ditahan. Untuk laba ditahannya itu sebesar 26.300.000. Nah, lalu di sini kita cek dulu sebelum kita simpan. Di sini ada laba ditahan, modal disetor, utang bank, utang gaji dan upah, utang dagang, akumulasi kendaraan, lalu asuransi dibayar di muka, persediaan barang dagang, piutang dagang, bank, dan kas. Lalu kita simpan. Nah, setelah itu, untuk kita melihat data setelah data berhasil diubah, kita mau lihat apa data sudah masuk. Jadi kita klik laporan keuangan, lalu pilih neraca. Lalu di sini kita ubah dulu 2018, 1 Januari 2018. Untuk mata uangnya di sini, di sini kita checklist, lalu oke. Nah, lalu di sini udah balance ya teman-teman untuk aktiva, total aktivanya dan total pasifanya. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.